Sini Jai. Tak jadi nggak jadi. Karet minta berapa gitu? Nanti yang bener angkanya, gue sebut namanya yang kesebut capture kirim ke gue. Gue nggak akan sebut nominalnya. Sampai orangnya DM gue. Hancur. Apalagi dapat 500.000. What the hell? Gue bilang, Dari mana? siapa yang bisa nebak bener duit gue berapa? Gue kasih 500.000, tapi angkanya harus bener. Exact angkanya harus bener. Tuh nebaknya dari sini, di 10 ya, di 10 gitu ya, 22 juta gitu ya. Anjing ada yang exact banget tuh, 19.400.000 ngentot. Iya kayak gitu. Jadi exactnya berapa? Nggak ada duit kecil ya, semua duit 100 ribuan. Belum malah. 10.500.000. 15,5. 22,6 anjing. Selamat datang di tutorial pembayaran pajak dengan menggunakan e-billing di situs Aman aja. pajak.go.id. Kini cukup dengan 2 langkah mudah Anda. Pajak saya aman saja. Tebakan dimulai. Enggak, masih kurang tadi ada emang, cuman masih kurang. Salah, Mila saya salah. Salah. Beda dikit. Biar kayak yang nge-spam gue slow mode. Jadi kayak nebaknya harus mikir. Nebaknya mikir, bukan nebak ngasal. Sabar, bukan dulu. Ayo mikir lu semua. Masih ke spam ngentot. Yang nebak 11.000 orang. Dapat 500.000 yang benar. Sampai sekarang belum ada yang benar. Sampai sekarang belum ada ya yang benar ya. Gue keceplosan tadi, Cok. Ya bilang tamunya orang yang kita ngebahas masalah dewasa gitu kan. Dah gue pun. Ya udah, jadi pokoknya ntar ada bintang tamu habis dokter Boyke. Lupa. Udah. Udah yang benar. Namanya Hasbi ASDQ di capture, dikirim screenshot ini. screenshot SS ke DM gua. Screenshot akun lu juga. Screenshot account lu juga. Oh, di foto sama Jot. Atau nggak kirim ke Jot juga nggak apa-apa. Ke Jot ke gua bebas. Gue juga minta. Nominal 26.400.000. 26.400.000 sudah benar. Congratulations Hasbi. 26.400.000. 26.400.000. Ya dicari-cari. Tai. Langsung scroll lu ke atas lu nyari namanya, langsung lu 26.400.000 itil. Hasbi, congratulations. Salah. 26.400.000. Kok 26 juta ya? Pasan kemarin nggak segitu. Gue duluan padahal nggak ada yang lewat dari mata gue majot. Nggak ada yang lewat. Hasbi ASDQ. Ada dek yang ini close 26.500. Ada 26.500 banyak. 26.300 ada. 26.400.000 cuma Hasbi ASDQ. Cek Far silakan. Hasbi chat DM gue Hasbi ASDQ. Hasbi ASDQ ya. Yang menang ya. Udah lewat. Mau tebak isi dompet gua. Hasbi ASDQ. Udah jarap. Gua maksudnya mas. Iya lu udah jarap kan? Mas gue bukan Hasbi tapi gue iri. Ausnya kehabisan gue beli di Jepang ini. Farmas cepenya dikantongin Jot. Ngentot. Nunggu boy ke. Sekarang tebak isi dompet juga nggak Mana sih dulu mas nih? katanya. 90.400. Belum, Cynthia belum ke bank kalau itu. Harus ke bank itu. Speaker studio yang WG edifier kah? I think so. Gak perlu yuk, oke. Besok gue kondangan lagi. Biar jam aja. Buat? Kayak misalkan orang nonton, oh lagi jam 5 sore, mereka lagi begini gitu. Janganlah. Kurang-kurangin watch time kita lah. Misalnya nih, ada nanya, Bang kemarin barongsai jam berapa? Jam 8. Dia bukan nyari sendiri gitu. Bukan nonton dari awal. Masuk akal. Sorry bro. Bener King. King selalu benar King. W Jot on chat. Nah, upcoming event mau ngapain? Udah keceplosan. Rame banget jadinya enggak. Tuh di bawah ini aja, di bawah views saya tuh. Di bawah views. Warnanya coklat biar nyari sama coklat. Ah ini pintu. Enggak ada ya Pante. Semua langsung pakai namanya hak di DM gua bangsat. Cuma kan masih ini. Iya, sorry. Tuh upcoming event mendingan gak usah ditampilin, nanti cuma nungguin pas mau acaranya emang ya. Iya jangan. Jangan Panda. Nggak jadi Panda. Biar mereka standby. Bener juga. Keluar masuk. BNI pakai tradisional ya.
Pandang ngentot banget. Orang paling ngentot sedunia. Gue nggak paham maksudnya apa sih kirim begini. Deh, serah lo orang mau ngapain. Sampai nanti datang gestarnya belum ada apa-apa. Telat Budi. Telat, Udah salah bangsat. Cepetnya dari dia, jadi 26 juta Oh, iya. 400. Ditambahin cepet. Doain kena campak Jerman. Apa ya? Campaknya bunyi. Gimana tuh? Lip. Mau nonton ulang live nggak ada? Ada for members only. Apa? Iya, live. Yang pertama doang. Yang pertama dong. Halo dari Malaysia, halo. Halo Malaysia. Nasi kandar ada. So, buat yang baru datang, baru join atau baru ngeliatnya apa sih? Mereka ngapain sih? Kerjaan apa sih? Ini live enak banget sih, emang. So, this is the marathon stream yang dilakukan sama kita berempat. Satunya Gary namanya lagi cabut. Itu punya siapa tuh ngentot? Terus. Kemana? Coba kasih tahu Bang. Taruh lantai dulu dah. Ya nggak di situ dong, kelihatan jelek. Depan. Bukan gua udah beres. Pesan Gitu. Jadi sebelum takbiran, Lu aja deh gue pesen sendiri. mau jamnya masih ada, mau masih ratusan jam, mau apa, tetap cut off. Tapi untuk mempertahankan jamnya sampai dari sekarang sampai nanti itu dari donation semuanya. Or mungkin di tengah-tengah jalan berbeda lagi, nggak tahu. Gavin welcome. Gavin thank you Gavin 50 member cuy. Gitu. Why we do this? Tapi kayak gini, misalnya Giri ada kerjaan, gua ada kerjaan, ada apa segala tetap cabut. Kalau ada IRL kita coba. Kalau bisa IRL. Kalau bisa RL, Kita coba IRL ini. kayak tanggal 15 ada RL tuh nanti. Tanggal 15 kita RL ke Bandung, guys. 15 kita. Tanggal 15 ini Februari 15 Februari kita ARL ke Bandung. Let's go. Karena ada sesuatu yang ngentot. Ada sesuatu yang ngentot banget. Makanya Yukai nggak tahu. Apa sih yang lu tahu, Yuk? Gue kecewa gue sama lu. Lu semua sih ngentot. Capek makanya gua makan di sini, Cok. Capek, Cok. Megabek thank you 50 member cuy. Nasi campur aja kagak ada, ngentot. Ada nasi campur ada. Tapi iya, maksudnya Kacamata tapi. iya ya udah gitu-gitu aja. Lu jekin dari pikal ya. Gitu guys. This is the second season and Will be last. most likely ini bakal jadi last season untuk maraton kayak gini, maraton kayak gini yang ditentukan dari donation atau membership atau nggak apapun itu. This is gonna be our last season. So after this, No more like this. no more marathon. Nggak ada maraton lagi. Tapi Beda apakah konsep. akan Until- ada yang lain tidak tahu. Kalau misalnya stream kayak mungkin stream 4 jam, Ya. stream 8 jam mungkin ada. Mungkin ada. Mungkin Karena ada. belum kita kan nggak tahu ke depannya Arab sibuk apa juga kan. Iya, cuma kalau yang semaraton kayak sebulan gitu, 2 bulan udah nggak bakal ada lagi. Thank you. Nggak bakal ada lagi. Jadi ini most likely this is gonna be the last for this year. Ya ada brand masuk MM-an, suruh kita sebulan, nggak bisa, nggak mau. Tergantung angkanya. Ya. Tetap Tetap duit. Kok 300? Enggak. mau. Gitu, guys. Yeah, most likely this is gonna be our last marathon stream for this year. Dan bakal ketemu marathon lagi dengan konsep yang lebih matang apa segala di tahun depan. Jadi enjoy, masih ada another 65 days. Iya, masih ada 65 hari. Enjoy. Kalau manjang Kalau waktunya. panjang. Iya, kayak ini kan 176 nih seminggu lebih kan? Itu lebih Seminggu lebih 12 jam lah. oke, seminggu lebih 12 jam. 10 jam atau lah. Kayak ini kan ada seminggu nih, berarti sampai seminggu kalian udah aman nih. Ya. Artis sampai kelar Sinca aman nih. Iya. Jadi misalnya kalau misalnya gini deh biar fair, gue tahu deh biar fair. Karena Sinca kita semua cabut. Ada yang fair. Mesti diisi, Pak? Iya diisi. Tapi waktunya di pause. Waktu di pause tapi nambah terus. Itu paling jengli. Tapi selama kita cabut doang. Nggak usah di pause aja, tambahin 24 dari jalan timer terus. Oh iya, benar. Ntar banyak yang nanya, Cok. Oh iya benar, tambahin 24. Capek jawabnya nanti. Boleh. Baik banget dari kemarin mau nawarin makanan anjing. Ya, Sate Taichan juga ada yang pengen nawarin. Gitu guys. Sorry guys. Main game yuk. Apa tuh? Apa tuh? Yang kalah jemput ke kolam ya. Aku baru mandi, Pak. Baru mandi nggak mau. Itu gitu, gamenya simple aja. Iya cuman nyebur ya baru mandi. Satu orang aja. Baru mandi. Gak apa-apa lah. Lo namanya game. Nah, yang lain aja itunya hukumannya. hukumannya apa, Di? Hukumannya yang lain deh ngentot.
Yang kalah bersihin ini aja lagi ya. Oke. Gitu ya. Ya. Anjing gue main game gak menang-menang tapi. Apa nih game? Game pertama ini cuman nyebutin nama tapi berurutan, yang putus di situ berarti dia kalah. Contoh. Misalkan lu nama-nama kota, lu sebut. Oh, abis Cilema dasar. Enggak, bukan. Lu Jakarta. sebut Jakarta. Nah, lu jawab Mas, Jakarta Bandung. Jakarta Bandung Semarang. Nah, balik lagi, Jakarta Bandung Semarang harus beda lagi terus muter. Oke. Oke. Coba ya. Bantu hitungin skornya, Jay. Bantu. Kalau itu mau lu. Hitungin. Kita mulai, guys. Kamera mainin ya. 3, 2, 1. Dari siapa urutannya? Gambarnya dulu deh, dari siapa? Dari Yuka. Yuka. Yuka deh. Dari gue aja. Oke. 3, 2, 1. Nama-nama hewan. Harimau. Cacing. Enggak, Harimau harus cacing gitu. harimau itu. Ya, 1 poin kalah dia. Ulang. Belum paham. Ih, orang dalam. Nggak berani sama Mas Reja. 3, 2, 1. Nama-nama hewan. Cacing. Cacing harimau. Cacing, harimau, anjing. Cacing, harimau, anjing, kucing. Cacing harimau anjing kucing badak. Cacing, harimau, anjing, kucing, badak, kaki 1000. Cacing, harimau, anjing, kucing, badak, kaki 1000, jerapah. Cacing harimau anjing kucing badak. Ah. Kalau yang paling banyak ya. I'm bad at this. Nama-nama negara mulai dari Mas. 3, 2, 1. Japan. Jepang, Indonesia. Jepang, Indonesia, Iceland. Jepang, Indonesia, Iceland. Bangsat nih orang ya. 1. Jepang, Indonesia, Iceland, Brazil. Jepang, Indonesia, Iceland, Brazil, Slovenia. Salah, gak ada. Ada. Gak ada. Sebutannya gimana? Slovenia. Slovenia ya. Jepang, gue jadi lupa. bangsa. Jepang. Jepang, Indonesia, Iceland, Brazil, Salah. Bener. Slovenia, Ya, benar. Vatikan City. Jepang. Nih, gue selalu. Nih, Jepang. Iya kan? Indonesia. Ya kan? Iceland, Brazil, Slovenia, Vatikan City. Indonesia, 5. Brazil. Salah. Dan alamat jawab kalah. Ngentot. Gue fokus sama diri gue sendiri nih. Oke, lanjut. Dari Jod. Mulai. Nama-nama tukang bakso. 3, 2, 1. Agus Rahmat. Agus Rahmat. Asep. Agus Rahmat, Asep, Yugos. Agus Rahmat, Asep, Suparjo. Agus. Juga saya nggak disebut. Yugos bapak gua, mana ada? Kang Baso namanya Yugos. Bapak gua arsitek. Arsitek gerobakan. Nama-nama IBU. 3, IBU apa? 2, 1. Ibu. Oh, Ibu Betty. Mak gua. Bener kan? Betty Suyanti. Betty, Suyanti kan? Suyanti sama Tiara. Betty Suyanti, Tiara Sukijan. Suyanti nama cowok anjing. Salah. Apa yang gak make sense kayak gini justru gue pusing loh. Nama-nama apa? Sukijan cowok. Genrenya beda lagi nih. Ini 3 duluan kalah ya. Yuka 2 nih ya. Oke. Oh gitu peraturannya tiba-tiba 3. 3, Jelas sih peraturan. Nama bakmi di Poris. Bakmi Aek. Bami Aloy. Bakmi salah. Mas Aek dulu. Udah kalah. Jadi dia yang beresin. Harus Aek sama Aloy. Ulang dong. Terakhir. Ya, nggak bisa. Udah kalah. Nggak, udah. Lu beres. Nggak bisa guys, dia kalah guys. Udah Yuka. Men, kalahnya nggak make sense anjing gua tuh gimana? Yang make sense siapa lu? Coba. Kenapa lu sebut? Kan udah tahu. Aloy namanya ada lo padahal lo. Iya, Aloy ada. Iya. Hai, gamenya nggak jelas anjing. Nama ayah, Kang Baso. Awal-awal masih oke tuh. Terima dong kekalahan. Iya dong. Deal. Beresin ini. Tadi gua juga beberes, kalah. Gak ada garing. Kasih dari Donet dong. Nama-nama apa nih guys?
Kita main tuang air guys. Guys, Ini gue seru, ini gue suka nih. siapin. Ini gue suka. Ayo. Air. Gue seru. Ini gue suka. Ini gue suka banget anjing. Gue siapin meja dulu ya. Ini gue suka banget. Yuk, bantu yuk. Hukumannya apa? Hukumannya apa? Nih, tuang air ini nih. Suka banget gue. Ayo nama-nama bakmi Poris. Ayo dong. Emang pengen dilasit lu anjing. Kamera, Pok. Kenapa nggak di itu aja? Nggak nyampe emang? Di dapur aja. Kan pakai ini. Pakai tap water. Lah terus nuangnya pakai apa? Ntar gue siapin apa? Bang Rap itu aku chat. Apa sih Sin? Ganggu hidup gua mulu. Gabreng siapa yang pertama? Woi, kamera woi. Yuk, mainin kameranya. Yuk, kameranya. Yuk, gabreng dulu. Rosa gimana nih? Intinya gini. The thing is kita harus cuci ini. Yang tumpahin itu dia yang kalah. Langsung nggak boleh ngerokok sampai bintang tamu datang. Udah. Mikir kayak ini. Iya, emang. Tadi siapa yang menang pertama? Gua. Ya, berarti Yuka, habis itu lu udah. Oke. 3. Susah amat anjing. Pak, tapi kalau lu nuang udah ada tumpah berarti lu. Kita 3 ronde ya. Woi. Next. Thank you. Tumpah. Yuka. Ganti-ganti dong kameranya. Yuka tumpah. Enggak itu dari tadi. Kimi cuma main sabotase gua anjing. Nggak boleh dicengin. Enggak. Ngentot deh. Beneran deh. Ayo lu. Sabar, tenang dulu, men. Ngetes gak itu tadi? Galonnya ngentot. Orang pakai keran, panda, kentot. Berat ngentot. Tremor lagi gua. Never ending story anjing. Ngentot lah. Ih, nggak ngerokok sih, tantrum lo pasti lu. 3 round kan? Iya. Wah. Belum anjing. Ini aja, balik ke sini lagi aja. Ayo balikin aja. Itu yang goblok anjing. Kesel banget gua ngentot. Ya buang aja, Pok. Buang. Kesel banget galon tolol. Ganti dong, orang tuh pakai keran tai di mana-mana. Di sini air keran yang jadi kita nggak bohong minum. Ada yang kalah deh, ada yang kalah. Count tuh ya. Tumpah. Tumpahnya tuh bukan tumpah dari sini, anjing keluar dari sini. Tuh. Dua. Harap udah 2 ya. Yang tiga. Tumpah. Najis banget, najis cara main orang. Gak di keran ya. Goblok banget. Di keran dong anjing. Gini. Atau nggak Ada yang ini gak sih pencetan dia? Derut. Oh gini aja. Nah, yang penting kan kalau tetesan air tuh kelihatan. Bukan cok, tumpahnya bukan dari sini tapi dari sini ngentot. Kalau luber. Bukan gitu konsep gamenya. Ini game dari gua. Ayo. Ada yang kalah lagi.
Jangan dari kalah lagi, terus ngulang kalah lagi langsung. Lu deh. Ngentot aneh anjing. Tuh, ngambek. Tuh, nggak terima kasih. Tuh. Bro, kalau 3 kali, santai aja lo. Makanya pakai galon ngentot. Manual anjing. Terus hidup lu terusin hidup lu kayak gitu. Terusin hidup lu kayak gitu, terusin lu nggak tahu diri lu ngentot. Kan emang harusnya tuh pakai keran, cok. Dia emang mau bunuh gua aja ini. Anjing. Gila. Lumayan deh. Perut gua sakit. Berapa sih? Tadi pertama lu kalah. Ini lu ketiga masa lu kalah lagi ya. Udah beda lo gilirannya lo. Lu lihat ini kamera ngentot. Taruh sedotan aja. Jatuh ngentot lo yakin. Satu gitu. Gitu. Lu cuma one drop doang. Bisa. Gue yakin. Bangsa. Ngulur waktu nih, ngerokok dulu. Bisa. Diam! Ngentot deh! Diam! Anjing! Yuk! Bisa diem nggak? Bisa diem nggak? Iya, oke. Ngentot ya? Orang ini kontol, orang tua lagi main. Karma itu real anak anjing. Apa ngentot? Nongol gua. Lu jangan ada di sudut mata gue bisa ya? Sorry. Mungkin kok. Mana tremor anak orang anjing.
Jam tangan juga, jam tangan juga. Ini ya lu bang. Terus ya? Iya. Tremor. Ya. Coba kamera sini dong. Lihat dong. Kamera sini dong. Second cam. Ayo semangat Tangerang. Semangat Tangerang. Ayo. Ayo. Cam. Coba tuh. No nikotin. Korek mahal-mahal gak bisa ngerokok. Iya. Gak bisa pakai gua. Mainan yang paling gue suka nih. Ini yang paling gue suka nih. Tulang tuh nggak bisa bohong, Mas. Apa mau coba di keran? Coba. Ngerokok dong. Gak boleh tidur ya. Ntar lu tidur. Yang pertama kedua curang ngentot. Yang pertama kedua curang ngentot. Ya emang game curang kalau misalkan lu kalah. Semua game curang kalau misalkan lu kalah. Double or nothing. Double or nothing. Tuh makanan lu tuh. Double or nothing. Tuh makanan. Nanti tolong kalau misalkan Mas Reja ke toilet, taruh kamera. Bisa ngerokok di WC dia. Damn, boy. Mr. Fairman. Lu tau gak sih dia datang jam berapa? Lah, Pip. Pip curang Pip. Masa mereka curang. Yang pertama kedua tuh gua nggak tumpang ngentot. Yang pertama enggak lo. Yang pertama ya oke. Yang kedua gua nggak tumpahin ngentot. Tapi Nggak ada anjing itu netes dari galonnya ngentot. Kalau gue donat biar bisa ngudut boleh. Tergantung berapa. berapa? Di sini bisa agak-agak negosiasi. Bisa. Kamu yang datang jam 9. Belum lagi traffic. Iya, traffic. Ketahan satpam. Traffic jam. Makan padang lagi. Ih, habis makan enaknya ngerokok. Gini Mas, ngerokok ini. Ini basah nih. Ini aja nih. Tarik. Ih, Kalau mau nih baru jadi dong. ih. Kalau tamunya cancel, Gak ada lu nggak usah nambahin lu memek. Satu kali ngudut berapa kira-kira? kita tuh nggak semua tuh Nggak semua tentang uang. Bro. uang. Ada puluhnya tadi. Kecil-kecil di kuping gua. Kayak ada puluhnya gitu. Berapa juta? 3 jam gua ngapa-ngapa. Bangsat lu rotowo anjing. Melihat all I'm. Manajer Ngaruhnya apa ngentot? Aja setelah berhenti, detak jantung yang tadinya cepat bakal melambat dan balik lagi ke normal. Dalam sehari, level oksigen di tubuh nggak apa-apa, bagus Mas, berhenti ngudut. resiko serangan jantung langsung. Positif loh. Positif loh. Orang Mungkin abis ini udah selesai lu nggak ngerokok selamanya. Iya. Mulai membaik. Hari selanjutnya napas kerasa lebih lega dan tubuh lebih berenergi. Dan setelah 2 minggu, Iya otak tapi nggak jalan anjing. tapi jadi lebih sering batuk karena paru-paru ngeluarin sisa-sisa racun. Buat para perokok, minggu-minggu pertama itu tantangannya akan besar banget. Rasanya kayak ada yang hilang dari hidup. Berat baru putus sama si dia. Banyak yang merasa pusing, mual, gak bisa fokus, susah tidur, dan sering gagal buat balik lagi.
Bahkan gak sedikit juga yang menjadi gampang marah. Gampang marah ya. Bakal terbiasa. Kalau berhasil sampai 1 bulan, batuk akan berkurang. Dalam setahun, paru-paru udah bisa balik berfungsi normal dan risiko kena penyakit jantung langsung berkurang. Kalau udah 10 tahun terus nih, resiko kena penyakit ngeri ini juga jadi makin rendah. Dan kalau berhenti selamanya, harapan hidup bakal meningkat. Makasih bisa tuh. Oke. Terus sekarang pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya bisa bikin orang berhenti merokok? Ada negara yang punya target sangat ambisius, yaitu Selandia Baru. Mereka pengen jadi negara bebas rokok dalam beberapa tahun lagi. Salah satu cara buat mencapainya adalah dengan bikin anak yang lahir sejak tahun segini gak bisa beli. Gue punya proposal deh. Terpesona. Aku terpesona. Kita nyalakan pelan-pelan, apinya harus pelan-pelan ya biar tidak kena rambut kita. Anak-anak anjing ini ya. Anak-anak anjing ini ya. Usahakan pas kita asap, pas kita hirup Tapi Magnum Black. nggak usah. Nggak usah. Magnum Black. Itu sampai jam 9 malam baru habis loh. Kemarin Magnum filter. anjing. Kemarin si Jod, gue mau ke Indomaret, ada yang mau nitip gak? Oh, boleh Jod, tolong Jod, gue mau itu Jod, Magnum. Aku guys. Halo. Silakan. Halo. Halo. Halo dok. Oke, halo, apa kabar? Halo semuanya, halo. Bilang halo dok, halo semuanya, halo. Ini pertama kali ya datang ke stream kayak gini, Iya. pertama kali nih? Pertama kali. Biasanya ngobrol berdua. Iya, nggak, tapi ini emang stream ini isinya berempat sebenarnya. Oke. Gitu. Tapi semuanya langsung di channel aku. Sip. Gitu. Agak jauh juga dari jam 6 ya. Oh iya. Setengah 7. Nggak apa-apa. Maaf. Emang. Halo semuanya, halo. Dibikin public dong chatnya, thank you. Chatnya dibikin public dong. Gua aja. Ya beginilah kalau ini baru live stream kita nggak pernah berhenti. Iya. Rencananya live streamnya itu. Sampai malam terus besok. Iya, jadi kita pun tidur di sini dok. Ada kasur, nanti disini kasur, tidur di sini gitu. Terus kita ada kegiatan kayak misalnya ada pilates waktu itu. Kemarin berkuda. Terus yang undang-undang gestar juga salah satunya dokter, dan terima kasih banget udah mau datang karena nggak semua mau datang karena takut kan kayak ini live streamnya kayak gimana gitu, masih belum tahu gitu. Iya, belum ngerti ya. Iya. Alright, so one more time. Terima kasih Dr. Boyko udah datang. Semuanya chat Dr. Boyko on the chat. Let's go. Nah, karena Dr. Boyko di sini, Iya. udah pasti dong pembahasannya apa, sudah tahu dong arahnya kemana, ya kan? Sebagai orang yang pernah menikah, mungkin pengalaman saya jauh lebih banyak daripada adik-adik saya ini yang culun-culun ini. Oh, yang lain belum menikah. Belum, ya. masih kecil malah umurnya. Masih kecil. Masih 25 gitu. Ada yang masih 19, ini 19. Jadi masih mungkin banyak banget pertanyaan di kepala mereka Ya, yang silahkan. Iya kan? Mungkin dimulai dari Yuka. Yuka mau nanya. Nih Yuka mau nanya apa nih? Tadi katanya lu ada pertanyaan. Kalau dari saya mungkin kayak pornografi. Kalau saya tentang pornografi. Oke. sih. Tentang Oke. pornografi. Kan katanya tuh benar-benar mengganggu sel otak ya katanya ya. Iya. Efek jangka panjangnya sama cara menanggulanginya sih kurang lebih. Iya. Apalagi buat anak-anak muda gitu kan. Oke. Tapi emang beneran berefek otak. Berefek. Jadi gini ya, yang namanya pornografi itu kenapa sih kok kalau kita nonton pornografi dilarang-larang orang mata-mata kita, otak-otak kita. Jadi kalau kita mulai suka sekali dengan pornografi itu namanya kecanduan. Kayaknya nggak bisa lepas ya sama yang namanya pornografi itu. I love it. Yang terjadi apa? Yang terjadi itu
ketika kita nonton pornografi itu keluarlah hormon yang menyenangkan. Dopamin. Iya, dopamin, oksitosin, ya itu dia keluar tuh hormon cinta itu. Oke. Nah, karena dikeluar tuh diguyur kan si otak ini, sehingga kita tuh makin kecanduan lagi gitu. Jadi setelah dikeluar dan merasa nyaman, kita pengen lagi nonton dong, karena dia membuat kita berasa enak. Akhirnya kalau kita tanpa pornografi, kita tuh gelisah, cemas, ya karena ada yang kurang, karena hormon itu tidak ada lagi di tubuh kita. Nah, akibatnya apa? Nonton lagi pornografi dan akhirnya karena terlalu dibanjiri oleh hormon-hormon yang namanya dopamin, oksitosin, antara otak kiri dan otak kanan, ya, antara logika dan juga seni itu akhirnya jembatannya yang namanya lobus frontalis terganggu. Ya. Nah, setelah dia terganggu, apa yang terjadi? Kalau dia terganggu, maka kita tidak bisa memberikan keputusan-keputusan yang hebat. Kemudian juga kita tidak bisa menentukan hidup masa depan kita itu seperti apa. Ya. Ketiga, kita tidak bisa menjadi lebih bijaksana. Udah kecanduan pornografi, tapi yang lebih ngerikan lagi, kecanduan pornografi itu kan kita ereksi kalau laki-laki. Kemudian kita melakukan onani atau masturbasi. Iya. Nah, akhirnya kita pengen melakukan itu terus-menerus onani. Sementara tubuh kita itu kan juga produksi sperma itu kan 3 hari sekali. Tapi karena kita kepengen, jadi akhirnya tiap hari untuk melakukan onani. Nah, masalahnya adalah selain dia lebih menjadi tadi kurang bisa memberikan keputusan-keputusan, tapi yang kita takutkan itu satu hal. Ketika dia menikah, dia lebih menyukai nonton video porno atau melihat hal-hal porno ketimbang berhubungan seks sama istrinya. Ekstrimnya kayak gitu ya? Ya. Karena udah terbiasa. Bukan, karena udah kebiasaan. Gak apa-apa, polos, gak apa-apa, bagus. Gak apa-apa. Polos itu bagus. Artinya gini ya, ketika dia itu melakukan onani, kenapa lebih mudah buat cowok? Karena dia tidak ada yang harus dipuaskan. Kalau kita melakukan hubungan seks kan si perempuan juga mesti puas dong, mesti dapat dong. Nah, kalau dia onani itu cuma untuk dirinya dia sendiri. Nah, karena dia udah kebiasaan enak dan onani begitu, secantik apapun istrinya, dia inginnya memuaskan diri sendiri saja. Nah, nanti yang terjadi adalah yang sering ke klinik Pak Sutri adalah orang-orang yang bagaimana melepaskan kecanduan itu. Istrinya mulai protes. Kenapa kok saya tidak disentuh dong? Apa dia punya wanita idaman lain? Dan itu atau banyak terjadi dong. Ya ternyata setelah kita coba telusuri ternyata dia kebiasaan atau kecanduan onani. Dan itu banyak terjadi dok. Banyak terjadi. Buset, baru tahu. Oke. Di kalangan anak-anak muda itu banyak terjadi itu. Bisik-bisik. Gak apa-apa, tanya aja. Mumpung di sini, sumpah. Sumpah, kalau gue udah nyiapin pertanyaan satu tapi nanti belakangan. Tapi gue satu, tapi penasaran banget gue dari dulu pengen nanya ke dokter Boy. Yang lain. Tapi normalnya dok buat pasangan suami istri nih, kalau misalkan buat berhubungan itu intensitasnya itu berapa per minggu? Tergantung umur. Tergantung umur. Kalau yang muda 20-30 tuh bisa seminggu 3 kali 4 kali. Tapi kalau di atas 31 sampai 40 tuh seminggu 2-3 kali. Kemudian di atas lagi nanti di atas 41-50 seminggu 1 sampai 2 kali. 60 biasanya seminggu sekali. 2 kali, kalau dia sampai 2 kali juga nggak apa-apa. Oke. Kalau teman saya ada yang sehari 2 kali normal nggak sih? Di atas 30 sehari 2 kali. Kalau memang dua-duanya staminanya bagus nggak masalah. Pengantin baru, kalau orang baru nikah umur berapapun kadang-kadang sehari sampai 3 kali kayak minum obat kan. Nah itu namanya hiposeksual. Hipo itu rendah, seksnya rendah. Aseksual. Nah, atau kalau aseksual sama sekali tidak. Bukan. Nah, ini kan rendah aja. Rendah aja itu hipo, masih ada sedikit-sedikit gitu. Tapi mungkin dia melakukan hubungan seksnya cuma sebulan sekali. Nah, itu kita sebutnya hiposeksual. Apakah itu wajar? Untuk hiposeksual? Ya. Tidak wajar. Tidak Itu wajar. harus diobatin.
biasanya dokter akan berikan obat-obatan supaya dia itu menjadi lebih bergairah lagi terhadap pasangannya. Yang laki-laki juga menjadi lebih agresif lagi. Karena ada beberapa juga laki-laki yang mungkin mereka berkamuflasenya, ya habis saya kerja dok, habis saya capek. Iya, saya juga punya banyak teman yang work alkoholik. Jadi saya nggak tertarik lagi. Itu bukan itu. Kamu memang tidak hiposeksual. Sebulan sekali. Nanti kita cek tuh testosteronnya biasanya rendah hormon laki-lakinya. Atau kita cek juga ketertarikan dia sama si istrinya tuh seperti apa. Kecanduan pornografi apa enggak? And how about kalau hiposeksual? And how about hyperseksual? Itu wajar atau tidak? Hypersen juga cukup banyak ya di klinik, itu namanya nymphomania kalau buat perempuan. Untuk laki-laki sama? Buat laki-laki namanya Donuanism. Kalau itu kebalikan. Itu pulang ke rumah pun istri dihajar lagi terus-terusan. Lagi masak di dapur. Iya, langsung dipeluk, langsung dibuka bajunya gitu sampai si perempuan juga akhirnya nggak merasa nyaman. Nah, ternyata dia hiperseksual. Tapi mau hiposeksual, mau hiperseksual, dua-duanya obati. Berarti itu penyakit ya dok? Penyakit. Itu penyakit. Oke, hiperseksual berarti harus diobati ya? Ya, harus diobati. Supaya dia rendah, kasihan dong istrinya juga. Dan seakan-akan dia itu juga hidup itu hanya untuk seks dan kedua dia tidak merasakan kenikmatan hubungan seks. Jadi ejakulasi tapi nggak kerasa. Kalau kita kan ejakulasi merasa enak, merasa nyaman, merasa damai, dia enggak. Biasa aja kayak kencing biasa. Jadi akhirnya tidak ada kenikmatan apapun. Itu kecanduan atau? Itu namanya hiperseksual, beda lagi. Kalau kecanduan itu kalau kecanduan lebih kepada apa ya? Kalau hiperseksual itu lebih kepada frekuensi dan kualitasnya. Kalau kecanduan itu lebih kepada kualitas aja, bukan kualitas, frekuensinya aja. Dan Cowok dua-duanya. Kan hiperseksual pada cowok itu namanya tadi Donuanism, pada cewek nymphomania. Nah, saya justru yang paling kesian tuh kalau dapat cewek-cewek yang nymphomania. Dia itu nanti bisa lama-lama menjadi, maaf ya, pekerja seks. Atau dia itu sampai saking kebutuhannya itu tinggi, dia sampai akhirnya nyewa gigolo dan sebagainya. Atau seks sama gue gratis sama teman kerjanya, sampai dikenal tuh di lingkungannya itu. Lu kalau mau nyobain, mana dia cantik lagi, kan lu kalau mau nyobain dia gratis. Tapi dia itu juga tidak menikmati hubungan seksnya itu gitu loh. Dia hanya pengen nyoba sama cowok kayak begini, mudah-mudahan dia bisa membuat saya orgasme dengan yang ini, pengen nyoba juga sama yang ini, tapi dia tidak pernah bisa whole face. Itu whole face. Apa itu? Aku juga nggak terlalu. Ya kayak ini, cewek tuh ada zaman-zamannya tuh pengen nyobain sana sini intinya. Iya. Nah, kalau yang namanya whole face yang kayak gitu, kita nggak bisa tentukan bahwa dia hiperseksual apa enggak. Kalau dia menikmati hubungan seksnya kan dia tidak hiperseksual. Kalau hiperseksual tuh hampir, jadi yang kalau saya datang ke tempat saya itu sampai dia bilang, saya tuh kadang-kadang ngelihat laki itu pengen melakukan gitu sama setiap laki. Kalau sama yang kayak gini bisa nggak ya memuaskan gue, kalau sama yang begini bisa nggak ya aku orgasme, kalau kayak gini. Karena akhirnya buat saya datar-datar aja dok. Nah itu, kita obati kenapa dia dulu sama jadi hiperseksual. Apakah dia waktu dengan laki-laki lain, ataukah ketika dulunya dia itu merasa melihat ibunya juga ditampar atau ya sehingga dia akhirnya merasa dendam kepada yang namanya laki. Tapi dok, itu kan semuanya kan kalau misalkan masih muda kan pasti ada rasa penasaran ya. Gimana sih ngebatasin rasa penasaran kita tuh biar gak nyampe di titik yang kita mungkin terjerat sama, kalau misalkan sebagai cewek tadi nymphoma tadi, atau mungkin sebagai cowok nanti gak kecanduan pornografi. Tapi kan edukasinya penting ya. Nah, rasa penasaran kita harus dibatasin nggak sih, atau kita cari taunya lewat apa gitu? Jadi namanya manusia itu punya pengendalian diri. Nah, pengendalian diri itu bisa terbentuk dari mulai kecil ya. Dia lihat kayak gini nih, anak kecil tuh langsung diambil.
Ini dari hal-hal kecil tuh udah diajarkan gitu loh, sehingga dia bisa mengendalikan diri. Ketika dia juga pengen seks, dia bisa mengendalikan. Oh ini nggak boleh, ini suami orang. Oh ini nggak boleh nih, kita belum nikah. Nah, itu udah mulai terbentuk, dan latar belakang yang paling kuat adalah keluarga. Agama dan keluarga. Agama dan keluarga. Lagi membernya di sana ya. Membernya di situ. Iya, oke. Dok, saya mau gini, kalau di sini penonton ini kan nggak cuma ada cowok-cowok ya, pasti ada cewek-cewek juga. Mungkin nggak ngechat atau nggak chat di situ di live atau di mana. Cuman saya mau bukan mewakili sih. Beberapa dari mereka mungkin pernah tersirat atau terpikirkan, tapi nggak tahu mau nanya siapa, nggak tahu harus gimana, dan mungkin pasangannya atau partnernya juga nggak peka atau nggak tahu juga harus melakukan apa. Ya. Buat cewek-cewek yang belum tahu apa itu rasanya orgasme, itu gimana cara supaya mereka mengerti dan mereka tahu, Dok? Orgasme itu kan bisa didapat ya ketika dia seperti mimpi basah pada laki-laki. Iya. Ya. Jadi dia bisa dapatkan pada waktu dia tidur. Misalnya dia ngelihat hal-hal yang romantis atau yang ini ya, kemudian dia tidur tuh, dia mimpi basah tuh, kok enaknya seperti itu. Sebenarnya otak itu juga ketika si wanita itu orgasme sama keluar oksitosin, dopamin, itu keluar juga itu ya. Nah, dalam keadaan sadar dia didapatkan melalui hubungan seks. Ada touching, ada ciuman dan sebagainya ya, sampai akhirnya dia merasa titik-titik erogennya terangsang, terutama di daerah klitorisnya ataukah juga pada G-spotnya, akhirnya dia mencapai orgasme. Nah, perasaan orgasme itu yang adanya pada mimpi dan dirasakan oleh alam bawah sadarnya itu bisa dirasakan sekarang dalam keadaan sadar dong ketika dia melakukan hubungan seksual. Apa sih yang dirasakan? Pertama, orang Prancis mengatakan itu adalah petit mal, artinya kematian kecil, seperti orang merasa melayang. Kedua, apa yang terjadi pada tubuhnya ya? Pertama adalah dia secara fisik yang namanya disebut dengan kejang. Ya, setiap 0,7 detik, jadi dari sini kayak strum gitu, kejang naik ya, naik sampai di atas. Kemudian si vagina itu seakan-akan menghisap penis. Makanya pria kalau yang pintar tahu, dia nggak orgasme nih, penis gua nggak terasa kehisap. Nah, karena ketika dia dihisap itu, si pria itu merasakan enak yang benar-benar. Ya. Kemudian udah dihisap begitu, si Mr. P-nya dijepit, dihisap, kemudian terjadi getaran-getaran ya, pada vagina. Caranya si pria itu harus merangsang sedemikian rupa sehingga si wanita itu ya pada titik kan tadi, dari mulai foreplay-nya, misalnya dari mulai ciuman, titik-titiknya dirangsang, payudaranya dihisap, kemudian lehernya dicilat, puting susunya dihisap. Nah, itu semua akhirnya mengakibatkan si wanita itu orgasme, dan orgasme itu yang dirasakan oleh pria adalah seperti itu. Si wanita juga ngerasa dia ngerasa nggak seperti melayang, tapi si pria yang ngerasa seperti penisnya itu terhisap dan bergetar, oleh karena vaginanya juga ikut bergetar. G-spot wanita tuh beda-beda gak sih? Maksudnya kayak tiap orang beda gak sih? Beda. Tapi Ya? secara umum, sekali lagi, secara umum kalau kita mau mencarinya ya, kebetulan saya kan dokter kandungan, jadi tahu. Kita masuk, kemudian kira-kira sepertiga atas vagina antara jam 11 dan jam 1. Itu ada lekukan seperti kita koin ya. Koin 100 rupiah yang kecil itu kita ada. Nah, itu pun kita harus bisa menentukan. Kalau G-spot itu kita terlalu keras memegangnya, kan kalau kita lihat di BF kadang-kadang sampai begitu. Enggak itu salah. Itu dia akan kesakitan. Tapi kalau dia itu terlalu lunak, terlalu pelan ya, itu juga nggak akan terangsang G-spotnya. Mesti pas ya. Jadi mesti pas. Seperti apa? Orang mengatakan seperti menulis di dalam kaca berembun.
Ngebatik. Kalau kata kaca berembun, kamu tulis begitu tuh, set kelihatan tulisannya. Nah seperti itu kekerasan. Wow. Itu baru dapat namanya G-spot. Apa bedanya? Kalau orgasmenya klitoral, dia itu tajam, cepet set, terus langsung kejang. Si wanitanya juga seperti kejang. Tapi kalau orgasme dia itu kecil pelan-pelan, kemudian dia itu akan ngerasa seperti keluar air kencing paling mudah. Ya silakan. Gitu guys bedanya ya guys ya. Seperti kencing, tapi bukan air kencing. Tapi kalau keluar cairannya, keluar nyemprot. Tapi juga bukan sperma. Itu yang namanya Bukan ya? orgasme G-spot. Bukan ya? Jadi kita pernah coba tuh beberapa peneliti melakukan penelitian, diambil tuh cairannya. Nggak ada yang sama, nggak sperma, nggak prostat, tapi khusus untuk cairan pada wanita. Tapi semua cewek bisa. Hanya 60-70%. Tidak semua wanita punya. G-spot itu ditemukan oleh dokter kandungan namanya Gravenberg. Dia seorang ahli kandungan dari Jerman. Nanya aja, lu kan mau nikah tahun depan. Kalau teman saya ada yang ketertarikannya tuh sampai yang Temen saya mulu. Temen saya ketertarikan seksual mulu. tuh jauh di bawah umur dia gitu loh, bisa sampai 12 sampai 15. Gila lu. Gua ngomongin lu. Iya, cuma 12 sampai 15 apa kali sehari? Enggak, umurnya jauh gapnya. Misalnya nih teman saya misalnya umur 37, terus ketertarikannya ke 23, 22 gitu. Wajar Itu nggak suatu sih? hal yang wajar Wajar pada ya? yang muda-muda itu dia tertarik. Wajar banget. Tapi ingat, kalau dia ketertarikannya pada anak-anak di bawah umur 13 tahun, 12 tahun, itu disebut dengan pedofilia. Oke, tapi kalau misalnya dia gapnya 12-an tahun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal dia udah puber, asal dia udah mens. Aku penasaran. Iya. Kalau misalnya ini dok, penyakit seksual kan pasti fear. Mungkin mereka juga nggak ngerti kembaran seksual itu seperti. Penyakit penular seksual itu banyak ya. Iya. Apalagi kemarin aja di Bandung dikatakan ada 414 mahasiswa terkena HIV/AIDS. Itu salah satu penyakit penular seksual. Sampai kena HIV, dan orang yang sudah kena HIV/AIDS pasti game 10 tahun kemudian, pasti mati dengan cara yang menyedihkan. HIV/AIDS itu kalau diobati pun dia akan mati. Hanya mungkin matinya tidak semengerikan kalau dia sama sekali tidak diobati. Gejala-gejalanya HIV itu human immunodeficiency virus. Virusnya sendiri tidak mengakibatkan kematian, tetapi gara-gara daya tahan tubuhnya turun, dia akhirnya mengakibatkan kematian. TBC timbul, tipes, sekaligus tuh obat penyakit itu TBC, tipes, diare, kemudian semua akhirnya kehabisan cairan, meninggal. Penyakit menular seksual itu ditularkan melalui hubungan seks. Udah pasti menular seksual. Ya, pada orang yang membawa kuman. Ya, si kuman itu ditularkan kepada si laki-laki atau perempuan tersebut. Kita bagi itu menjadi ada yang namanya berasal dari ya termasuk HIV, herpes 1, herpes 2, ya. Ada yang disebabkan oleh karena jamur. Ya, misalnya jamur Flor albus ya yang mengakibatkan keputihan. Mycoplasma itu juga jamur. Kemudian ada yang disebabkan oleh bakteri. Apa saja bakteri? Gonore, kencing nanas, atau sifilis, Treponema pallidum, ini jenis. Itu beda-beda. Ya. Beda-beda dalam bentuk besarnya. Paling besar bakteri, di antara bakteri dengan virus, paling kecil virus, ada di antaranya disebut dengan chlamydia. Dia mirip GO. Chlamydia. Nah, si chlamydia ini yang paling kita takutkan adalah kalau terinfeksi, wanitanya menjadi mandul, kalau prianya juga bisa menjadi mandul. Gejalanya sih beda-beda juga. Ada yang kalau pada wanita keputihan, biasanya pada wanita keputihan. Tapi jenis keputihannya mungkin kalau jamur gatal, kalau chlamydia kehijauan, kalau misalnya GO hijau banget. Kalau dia misalnya trichomonas dia bau dan ada darah. Kalau seperti itu. Jadi itu memang harus belajar di kedokteran untuk bisa mengetahui hal-hal tersebut. Mau nanya lagi dok, itu kan tadi udah bahas penyakit menular seksual ya. Buat menangani atau buat kita minimalisir nih
kemungkinan kita terkena gitu, dalam tanda kutip mungkin safe sex kali ya bilangnya ya. Apa yang mesti kita lakuin? Pertama, kamu yakinkan bahwa pasangan kamu itu juga tidak berganti-ganti pasangan. Setia berarti ya. Harus setia. Kan ada ABC. Abstinensia, jangan melakukan hubungan seks dengan orang yang tidak kamu kenal. B, be faithful, setia kepada pasangan. C, gunakan kondom. Nah, jadi kalau mau safe sex itu ya 3 itu tadi. ABC itu ya. ABC tadi. Tambah lagi sekarang DE, don't inject untuk menghindarkan HIV/AIDS. Karena sekarang HIV/AIDS banyak ditemukan pada penggunaan jarum suntik. Drugs, ya. Kemudian E, seperti ini adalah edukasi. Tapi itu beberapa nih bisa. HIV/AIDS nggak bisa sembuh. Herpes 1 dan herpes 2 sembuh bisa. Namun kalau daya tahan tubuh itu karena dia virusnya dormant, kadang-kadang dia kambuh lagi kalau daya tahan tubuh. GO bisa sembuh, sifilis bisa sembuh. Yang agak susah tuh yang penyebabnya virus, herpes atau Kan gue mau lebih sensitif lagi dok. Buat cowok-cowok mikropenis, itu gimana caranya mereka membahagiakan istrinya? I'm not. Kan banyak orang dengan mikropenis. Pertama kita harus lihat dulu, ya. Kenapa dia sampai jadi mikropenis? Itu dari kecil. Biasanya dari kecil Dari karena kecil, kan? gemuk. Oke. Gendut. Jadi ketika seseorang itu gemuk, ya, seseorang itu gemuk, maka yang diproduksi oleh lemak-lemak tubuhnya adalah hormon. Ya. Kalau dia laki-laki, hormon perempuan yang disebut dengan aromatisasi yang akhirnya menjadi estrogen. Estrogen itu akan menekan testosteron, hormon pada laki-laki. Si testosteron itu karena tidak berkembang secara baik, akhirnya dia cuma sedikit. Akibatnya perkembangan penis yang dipicu oleh testosteron menjadi tidak sempurna. Terjadilah dia yang namanya mikropenis. Sekecil apa? You ask me? Kecil aja, bukan tidak normal. Nggak normal. Kalau normal kayak gitu. Asia kali ya? Asia itu sekitar 11 cm. Kalau dia ereksi 11 sampai 12 sampai 14 cm. 11 pasti kita anggap masih normal. Kalau mikropenis di bawah itu pada saat ereksi cuman 8, cuman 7, bahkan ada yang cuman 5. Dari kecil gue kurus. Oh iya. 11 di Asia 11 ya? Iya. Gitu ya. Dan terus bagaimana cara terus mereka punya pasangan gitu. Terus gimana cara mereka membahagiakan pasangan? Kalau di kita digedein dulu. Bisa. Is it possible? Is it 11 sampai 13 tahun masih bisa kita bantu. Di atas 14 tahun pengalaman saya sendiri ya, artinya mengobati itu biasanya nambahlah 1 cm. Lumayan kan, setengah sampai 1 cm dengan pemberian hormon testosteron. Meskipun golden periodnya adalah 11 sampai 13 cm. Segini dok? Nambahnya? Iya, nambah 1 cm. Apa? Gede sih. Panjang sih, panjang. Gitu, jadi guys, jadi harus dari kecil dilihat dulu guys, dari umur 11 sampai 13 baru diurut. Bisa Urut nggak ada yang bisa memperbesar itu nggak. Ya, itu mitos. Obat-obatan dok, kayak misalnya yang mungkin di daerah-daerah yang kayak diapain lah, ada dikekop, dibungkus. Nggak ada ya. Di Irian ada yang namanya daun bungkus-bungkus. Yang terjadi adalah gatal. Dan karena gatal alergi dia merah, kadang-kadang bernanah, bengkak. Oh gedenya karena Yang kedua di daerah Indonesia Timur, khususnya di daerah Maluku, ada yang suka disuntik-suntik itu diisi suntiknya getah itu sampai akhirnya penisnya mengalami peradangan dan pernanahan. Akhirnya harus diamputasi atau dipotong. Bukannya gede tapi malah diamputasi. Thank you. Sini dong, nanya yang sopan di sini dong. Sini nanya obat kuat guys. Gua nggak ngerti. Kuat itu ada yang namanya afrodisiak. Itu adalah obat-obat yang meningkatkan gairah seks. Oh yang di bokep-bokep tuh. Ada efek sampingnya nggak dok? Kalau herbal biasanya nggak ada. Kalau ada itu yang bahaya, darah ular misalnya, empedu, ular kobra, otak monyet, itu kan semua dianggap obat kuat. Padahal sih kadang-kadang anak tikus yang masih di dalam perut ibunya itu ditangkap kemudian dihamil tikusnya itu terus masih hidup-hidup dimasukin ke dalam itu. Ada yang kayak gitu di Cina, di mana itu sebenarnya berbahaya sekali. Ya, dan efeknya juga tidak ada.
enggak ada. Enggak juga. Sugesti. Tergantung. Jadi kita mesti melihat tuh obat kuat pertama isinya apa. Kemudian kita harus lihat isinya itu gunanya buat apa. Apakah bekerja di otak, apakah bekerja di persarafan, apakah melebarkan pembuluh darah. Nah, kemudian yang kedua, herbal atau bukan. Kalau herbal masih oke lah, masih aman. Purwoceng, tongkat ali, sandrego, ya, kemudian tribulus, yohimbit, itu masih dari akar-akaran masih oke lah. Tapi kalau sudah dicampur-campur yang empedu ular kobra, nah itu bahkan ketika orang itu makan empedu ular kobra, itu semua untuk supaya ereksinya keras, ternyata di dalam empedu ular tuh banyak sekali virus. Akhirnya si pria itu meninggal karena radang otak, encephalitis. Saya mau nanya lagi dok, tadi kan udah bahas tentang obat kuat ya. Mau nanya kalau misalkan buat ningkatin nih, misalkan seks kita biar berkualitas atau sperma jadi lebih bagus, dari lifestyle-nya tuh apa yang masih diubah? Selalu jalankan 4 pilar hidup sehat. Yang pertama adalah Dari makanan. pola makan. Pola makan. Satu, pola makan itu apa? Hindari 3G, gula, garam, gorengan. Dan gratisan mungkin satu kan. Dan gratisan. Makan suka banyak tuh kan, ada gratis kan. Kemudian yang kedua, tadi yang G itu garam, terutama pada ikan-ikan asin dan sebagainya itu. Kenapa? Dia bisa meningkatkan tekanan darah. Kalau gula bisa memicu yang namanya diabetes. 75% penyebab impotensi adalah diabetes. Kemudian gorengan itu lemak, minyak ya. Semua yang digoreng itu menjadi lemaknya menjadi trans, dan lemak trans itu menjadi penyebab kanker. Ya, dan menjubat pembuluh-pembuluh darah. Aliran darah tidak lancar, aliran darah kepada tidak lancar, akhirnya impoten. Yang kedua adalah olahraga. Kalau orang tidak berolahraga, ya, maka dia pembuluh darahnya sulit untuk melebar, dan yang kedua hormon-hormonnya tidak bekerja dengan optimal. Olahraga. Olahraga apapun berarti ya. Yang terutama kardio, yaitu lari. Karena dengan begitu, dengan lari, dengan jogging, dengan jalan cepat, itu pembuluh darahnya akan terbuka. Kemudian olahraga itu melatih endorfin. Kalau orang olahraga kan bahagia, seneng gitu, keringatnya keluar. Nah itu hormon juga pada keluar. Ya. Kemudian yang ketiga, tidur yang cukup. 7 sampai 8 jam per hari. Jadi alkohol tidak masuk dalam list. Alkohol nanti itu namanya kebiasaan buruk. Kebiasaan dulu. Gua cuma nanya. Jangan misalkan dulu kayak Ya, kemudian yang ketiga tidur, dan kemudian yang keempat manajemen stres. Orang yang stres juga jelek. Right. Nah, kebiasaan buruk harus dihindarkan. Apa saja? Tadi begadang, kemudian merokok, kemudian minum minuman keras. Merokok termasuk vape ya. Karena vape itu juga ternyata hasilnya pada penelitian oleh dokter-dokter di Rumah Sakit Persahabatan, bahayanya jauh lebih besar daripada rokok biasa. Menurunkan kualitas sperma, menurunkan kesuburan, tadi ya kualitas sperma itu kesuburan, dan mengakibatkan disfungsi ereksi dan ejakulasi dini. Rokok efeknya bisa sampai 10 tahun. Minum kalau sampai kerusakan hati bisa sampai seumur hidup. Karena minuman keras, jadi anak jangan pikir orang-orang yang minuman keras itu jagoan ya. Enggak. Biasanya justru livernya rusak, dan tidak bisa memproduksi hormon. Kita juga sih nggak setuju banget sama kayak gitu-gitu minuman keras gitu kak. Parah banget orang-orang kayak gitu. Sebentar, rokok tuh ini ya efeknya ya. Jadi seorang merokok, sudah kecanduan merokok, kemudian pembuluh darahnya tuh kita ambil. Terlihatlah di situ yang namanya plak. Plak itu penempelan pada pembuluh darah ya, arteriosklerosis, penebalan pembuluh darah. 10 tahun kemudian dicek lagi masih ada. Right. Gue olahraga mulu. Iya. Iya kan? Gue juga. Mulai besok kalian berenang terus kan? Iya. Tadi kita berenang. Untung yang di sini Ya, kita sehat. bagus. Sempet lah, Bandung mah sempet. Dulu tapi Dulu sempet. pas muda. Oke. Ini udah berapa lama kita nih ngobrol nih? Setengah jam ya. Setengah jam lagi. Duh, masa pertanyaan ultimate tuh sekarang? Ya lu dulu deh. Kalau misalnya open relationship, Gini. enggak kan baik kan?
relationship itu saya menghormati itu kok. mental atau Saya gimana? belajar seks itu kan di luar. Karena di Indonesia kan nggak ada, ya. Untuk men sexuality-nya belajarnya di Milan di Itali. Kemudian untuk yang namanya marital terapinya di Belanda. Kemudian untuk yang penyimpangan seksualnya juga ada di Belanda tuh. Kemudian HIV/AIDS-nya di Australia. Seks edukasinya belajarnya di Jepang. Nah, kita kan gabung karena saya dari luar. Jadi open marriage itu di beberapa negara is oke. Jepang nggak, masih meskipun udah nerima tapi masih malu-malu. Apalagi kalau negara-negara Timur Tengah, negara-negara agama Islam sama sekali nggak boleh. Ketahuan melakukan begitu bisa cambuk dan sebagainya. Ada baiknya, ada negatifnya. Open marriage itu yang paling kita takutkan adalah, ya, karena apa? Karena yang namanya penyakit kelamin itu kan karena dia open marriage itu kan dia lo boleh sama yang lain, gue juga boleh sama yang lain. Kita marriage hanya sekedar status sosial. Itu mereka tuh sama. Iya, nggak puas satu sama lain. Artinya gini, pokoknya urusan seks, lu bebas, gue bebas. Tapi kita tinggal di satu rumah, kita punya anak. Kadang-kadang bahkan anaknya pun kalau kita tes DNA itu belum tentu anak dari si suaminya. Yang paling sering itu adalah HIV, ya. Dan kalau udah mulai open marriage, kalau menurut saya ngapain kawin? Iya kan? Lo hanya membuat penderita si anak itu. Iya, betul. Anak itu melihat bapak ibunya kerjanya menukar cewek, menukar cowok. Nah, akhirnya apa sih, anak itu stres. Ada yang sampai bunuh diri. Beberapa anak yang lahir dari yang jangankan dari open marriage, dari perselingkuhan aja. Bapaknya selingkuh, anak itu langsung. Ada yang akhirnya narkoba, ada yang akhirnya juga dia melakukan kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika saya tanya kenapa kamu sampai hamil, apa kamu sengaja, Dok? Biar orang tua saya juga. Kamu nggak tahu siapa bapaknya? Nggak tahu. Sengaja dia balas dendam kepada ayah ibunya. Saya pernah punya pasien begitu. Ibunya sampai nangis kan. Frap trip apa sih? Suami istri tapi kayak Itu namanya trisam. Bukan yang suami Atau yang orgi. Kalau orgi dia tukar menukar istri. Kamu bangsanya trisam, orgi itu di Indonesia juga banyak. Cuman nggak diungkap aja. Mereka yang sudah uangnya kadang-kadang juga berlebih, ya, sudah tidak lagi mikir mengenai makan, mengenai apa. Mereka menginginkan sesuatu yang berbeda. Pesta di dalam tahun baru tukar menukar. Pil aman. Ya, atau karena pil itu gini, dari penelitian, pil itu kalau kita hentikan makan pil, ya, dia kembalinya kesuburan itu sekitar 3 bulan 6 bulan. Jadi kalau kamu bilang, "Duh, saya mau hamil bulan ini aja tahun depan, tapi bulan Januari kurangi 3 bulan." November udah berhenti pilnya. Dengan pil KB itu kita bisa menentukan dan merencanakan untuk kehamilan tersebut. Spiral boleh, tapi yang masang mesti yang jago, dia mesti ini. Dan spiral itu harus spiral yang ukurannya paling kecil karena rahimnya kan belum pernah melahirkan, jadi belum pernah ada bayi di dalam. Ada yang mau nanya lagi? gue ultimate. Udah, gue dulu. Ada tekniknya dong kalau mau anak kembar gitu. Iya lagi. Gue penasaran. Iya lagi. Oh iya. Anak kembar harus ada keturunan kembar. Harus ada. Genetik. Dan dia itu pun kalau udah genetik hanya kemungkinannya 20%. Tapi kalau misalkan ada 30%. paman saya punya anak kembar gitu, berarti saya ada chance sih. Cuma yang paling bagus tuh kalau kalau orang tua kembar anak ke anak. Kalau ke paman itu berkurang dari 20% menjadi 5%, 6% saja. Bukan keluarin 2 kali gitu, Dok. Iya kan? Enggak. Gitu. Enggak. Enggak bisa ya. Dia harus ada. Jadi ketika ada kembar itu ada yang dua telur, artinya si perempuannya itu punya mengeluarkan 2 telur kemudian dibuahi, anaknya bisa laki dan perempuan. Tapi ada yang kembar 1 telur, artinya setelah dibuahi si telur itu membelah, masing-masing berkembang lagi sendiri jadi janin, ini juga jadi janin. Itu yang disebut dengan kembar identik. Yang pertama ya. Kayak gue sama Cristiano Ronaldo. Oh iya. Siap. Kayak gue. Dan masih banyak juga tuh yang nggak tahu
kembar itu bisa cewek sama cowok kan, Dok? Iya, bisa. Bisa kan? Bisa. Dua telur ya artinya. Bisa cowok sama cowok, bisa cewek sama cowok. Pertanyaan. Tanya, gue Ya. ultimate. Oke. Kan penyimpangan seksual itu kan banyak ya, Dok? Iya. Kayak bestialisme, nekrofilia segala macam. Nah, faktor pendorongnya apakah dari psikologisnya doang atau mungkin karena hasrat seksnya tuh yang nggak ketampung? Kalau kita akan melihat seseorang ini punya kecenderungan untuk mengalami penyimpangan seksual, kalau kita coba runut ya, dia biasanya satu, faktor gennya ada. Meskipun genetik itu tidak terlampau terlihat ya, misalnya dulunya mungkin kakeknya sadis masokis, suka mukulin istrinya. Kemudian dia yang itu faktor yang 5%. Faktor yang kedua yang paling penting itu adalah di dalam kandungan. Si janin itu di dalam kandungan. Dari janin. Jadi apakah waktu hamil si anak ini happy nggak sih si perempuan itu? Itu ngaruh. Namanya psikofisiologis. Ngaruh. Jadi kalau misalnya Jadi kayak istrinya nangis melulu ditinggalin sama suaminya, sering dipukul, istrinya tidak happy, bahkan hanya gara-gara dia ini kan masih terikat kontrak, katakan pramugari ya, terikat kontrak, tapi dia terpaksa hamil, dia marah-marah terus supaya gara-gara lo gue jadi dipecat, gue gara-gara mestinya gue tuh masih bisa terbang, masih bisa menikmati. Nah anaknya itu udah mengalami trauma-trauma itu kan. Yang ketika dalam proses melahirkannya misalnya terlambat, udah pecah ketuban, hijau segala, nggak ke dokter. Ya jadi akhirnya dokter melakukan sesar tapi sudah nggak ada air ketubannya. Atau dipaksa dilahirkan normal padahal dokternya tidak bisa memprediksi nih bahwa ini tuh sebenarnya gede banget gitu loh. Kepala bayinya akhirnya tidak lahir, divakum. Nah ketika divakum tuh kan ada sisa kadang-kadang bekas benjolannya, meskipun nanti lama-lama hilang, itu juga bisa mengakibatkan. 70% adalah pengaruh. Sering dipukul, dibanding-bandingkan, makanya ojo dibanding-bandingke. Ada lagunya kan. Sering dipukulin, dibanding-bandingin, kemudian sering dibully. Apakah oleh teman-temannya atau oleh orang tuanya? Kamu goblok kayak gitu aja nggak bisa. Dia bilang kamu tuh jelek, kan dibully. Nah akhirnya dia berkembang menjadi pria atau wanita yang mempunyai kecenderungan penyimpangan seksual, menjadi wanita pria secara kepribadian menjadi abnormal. Saya ada pertanyaan tambahan, Dok. Apakah gay itu ada genetik ya kita sebut the nature, dan ada yang nurture. Nurture itu adalah pengaruh lingkungan. Genetik tadi ada 5 setiap orang ada kok. Sekitar 5%. Apakah genetiknya itu berkembang atau enggak tergantung. Katakan yang begini, dia ada genetik. Anak yang dilahirkannya 3 terus laki. Dia pengen banget punya anak perempuan. Kemudian ketika dia anak laki, karena dia pengen punya anak perempuan dari kecil, dia pasti anak perempuan kok, gue udah punya 2 anak laki, pasti ini anak perempuan. Terus dia mulai tuh untuk menunjukkan dia anak perempuan, dandan yang cantik, seakan-akan psikologisnya udah begitu. Ketika lahir laki-laki, kecewa wanita itu. Kemudian dia memperlakukan anak laki-laki seperti perempuan, kasih bajunya pink, diajarin masak sama ibunya, karena karena di dalam benak dia ini anak perempuan. Akhirnya dia menjadi gay. Dia akan mencari sosok-sosok laki-laki. Berarti figur ayah tuh penting banget. Sangat. Beberapa kasus-kasus yang saya tangani, kan saya juga banyak kasus-kasus gay ya, yang banyak orang tuanya biasanya nggak bisa. Nah mereka itu terlalu dekat dengan anak laki-laki, terlalu dekat dengan ibu, anak perempuan terlalu dekat. Mental lagi ya obat ya. Kok dari komen ya? Semua obat-obat penggugur kandungan tentunya merusak rahim. Ya, akibatnya apa? Yang paling sering ya susah untuk hamil lagi. Kan ada beberapa kita pernah kok saya lihat kok hasil normal, hormon normal, ternyata dia pernah menggugurkan kandungan, dikuretkan. Makin sering dikuretkan lama-lama
Tipis. Makin ya orang bilang sih tipis, tapi kita bilang sih bisa terjadi infeksi, luka dan sebagainya. Itu juga menjadi sulit hamil. Fetish adalah penyimpangan seksual tapi tidak merugikan orang lain. Misalnya dia hanya tertarik pada wanita yang menggunakan stocking, atau dia meminta istrinya menggunakan kebaya waktu mau hubungan seks. Ada pernah tuh yang namanya kebaya merah itu kan. It's okay. Tapi dia kan tidak meragukan. Hanya dia mungkin ketertarikannya itu terhadap sesuatu hal yang bendanya itu bukan seksual. Kan orang kalau fetish sama payudara tobrut apa kan, ya itu kan oke lah ya, sama si organ seksual gitulah. Apa? Iya, itu masih, itu kan non seksual. Kalau pada vagina, pada bibir, pada payudara, pada bokong, pada daerah-daerah yang seksual itu masih oke. Tapi di non seksual, pada stocking, pada kaki, pada bulu ketek, dan itu juga fetish. Bulu ketek kan orang nggak terlalu, orang kalau malah ngelihat nggak suka kan bulu keteknya suruh cukur. Kalau dia justru ngelihat bulu ketek itu malah dia terangsang, nah, itu fetish. Fetish itu ada yang pernah sampai konsultasi ke dokter gak, Dok? Oh, Pak, ada. Kalau ada apa yang paling aneh, Dok? Paling aneh itu yang dokter pernah itu yang popok bayi kan. Jadi dia itu kalau mau hubungan seks harus nyium dulu popok bayi. Nah popoknya tuh dia melihat popok bayi itu dia baru bisa ereksi. Nah mungkin saya melihatnya waktu kecil itu mungkin dia dikasih pampers dan dia bilang sampai cukup lama, sampai umur berapa tahun. Sementara kan anak-anak kecil juga sudah mulai belajar ereksi kan sebenarnya kan. Nah disitulah dia mendapat kenyamanan dengan popok bayi. Jadi mau hubungan seks sama istrinya itu bingung istrinya kenapa dia harus nyium-nyium dulu popok bayi atau dia harus sediakan dulu popok bayi baru dia bisa. God damn. Tadi ada pertanyaan dari komen. Kalau yang di blowjobnya itu mengandung penyakit kelamin GO misalnya. Nah dokter pernah dapat sariawan yang tidak sembuh-sembuh. Ya, dan yang mengaku sudah pernah melakukan dan dia juga udah ngerti setelah dia itu kok saya setelah blowjob itu tiba-tiba batuk, sakit, pilek yang terus menerus gak sembuh-sembuh. Kita lihat merah kayak gitu ya. Kemudian juga biasanya kan itu waktu saya masih sebelum jadi dokter seksologi, waktu masih dokter umum. Akhirnya kita kasih antibiotik. Ya, dan ternyata kita karena dia nggak sembuh-sembuh kan diambil tuh cairan di ininya di kerupuknya, ternyata isinya adalah Diplococcus gonorrhea. Oh lu mau nanya lu, kameramen mau nanya ya? Bisa ya di sini live sih, emang live streaming sih. Boleh. Boleh aku minum ya? Ini aja. Manis banget? Enggak, jangan manis banget. Terlalu manis itu. Atau mungkin kenapa bisa gancet kali ya? Lebih ketegang sih itu. Lagi bahas gancet guys. Dia nanya gancet. Diajakin main film, salah satu judulnya itu gancet. Karena itu bohong. Hah? Mit ya? Itu kalau sudah berhubungan seks, ya, si wanitanya itu kemudian sudah rileks memasuki masa resolusi, maka jepitannya itu akan kendor sendiri. Demikian juga penis, ketika dia gancet begitu, kejepit, tapi ketika dia sudah ejakulasi, dia itu akan mengecil sendiri, jadi akan bisa lepas sendiri. Jadi gancet itu adalah mitos. Dia bilang kalau hubungan seks di kuburan itu biasanya gancet, enggak ada di kuburan. Dulu kan pernah saya diundang kan beberapa film ya yang berkaitan dengan seks, sering saya jadi konsultannya atau apa. Nah dia waktu itu konsultannya mengenai masalah gancet itu. Jadi ceritanya tuh hubungan seks di kuburan sampai akhirnya kepergok sama orang-orang rame-rame, ditutupin, dibawa ke IGD kayak bohong. Right. Herpes 1 biasanya. Ada herpes 2. Biasanya kita ambil darah, kita periksa, kalau ternyata herpesnya positif, apalagi IgM itu yang baru dalam 3 bulan, langsung kita kasih obat selama 3 bulan. Obat virus biasanya dikasih 3 bulan. Kalau obat TBC kan 6 bulan, 9 bulan, HIV seumur hidup. Oh deh, Iya, gue penasaran banget. Makanya gue kasih. Penasaran banget gue. Dan nyata mitos nyata gancet ya. Mitos. Tapi kalau misalkan yang pergokin warga terus dia tegang gitu, maka kalau udah tegang, perlu ketakutan. Oh iya sih. Itu yang namanya vagina kan lurus-lurus aja gitu, nggak ada berkelok-kelok begitu. Transformers. Ngarah kemana? Ada yang bengkok ke kiri loh.
Ya bentuk kan Itu penis, bengkok ke kiri, bengkok ke kanan nggak apa-apa. Asal tidak terlalu ekstrim, dia bisa tetap memberikan yang namanya kepuasan seksual juga, ejakulasi juga. Nah itu yang disebut undescensus testiculorum. Artinya testis itu tidak turun ke bawah. Jadi kalau yang satu biasa kita minta dokter USG atau dengan alat pemindaian radiologi ya USG bisa dengan CT scan itu kelihatan tuh testisnya tuh nggak turun ke bawah. Nah biasanya dilakukan operasi ya, dilakukan operasi diturunkan ke bawah. Tapi biasanya testis yang udah dioperasi itu tidak berfungsi secara normal untuk menghasilkan sperma. Kesuburan dia dong berkurang juga, tapi biasanya sama seperti orang ginjalnya satu, matanya satu, kemudian paru-parunya satu sebelah, toh masih tetap bisa bernafas, hanya tidak optimal. Anything else guys? Puas, yakin, ntar kayak kenapa gue gak nanya gitu. Hepatitis apa ya? Hepatitis itu adalah salah satu penyakit menular seksual juga. Biasanya ditandai dengan infeksi pada virus pada liver. Hubungan seks terutama hepatitis tipe C. Kalau tipe A biasanya karena ya mengandung virus hepatitis. Tapi kalau C biasanya karena hubungan seks. Hepatitis B juga karena hubungan seks. Kalau tisu magic biasanya nyulap apa dok? Apa? Tisu magic itu beneran atau enggak? Tisu magic itu dia membuat tisu. Kita kan ada yang namanya tisu Horan. Saya juga punya tisu, tapi kita tidak buat dari dari lidokain. Kalau lidokain itu adalah zat anestesi, zat kimia. Jadi ketika dipakai untuk hubungan seks memang si pria tidak cepat keluar, tapi baal. Si prianya baal, cuma wanitanya juga baal. Bahkan beberapa kalau dia blow job itu sampai beberapa jam dia nggak bisa ngerasain namanya teh panas apa. Nah seperti itu. Nah kalau kita ada yang namanya tisu horn itu sebenarnya kita pakai untuk membersihkan alat kelamin laki-laki kalau mau hubungan seks, tapi ada efek tambahannya. Efek tambahannya dia bisa lebih tahan lama, tapi tahan lamanya tidak seperti tisu yang itu. Kita bikin karena beberapa orang juga ya pria itu kan jarang juga dibersihin kan daerah situnya kan, dengan tisu itu selain dia dipakai biasa orang membersihkan itu mau hubungan dengan si istrinya, nah dia akan bertambah lamanya karena kan ya kita usahakanlah sejak penetrasi lebih dari 5 menit wanitanya juga mencapai orgasme. Normalnya itu berapa lama tuh? Orgasme itu dalam 6 menit 65% sudah orgasme. Makanya kita sebut kalau kurang dari 3 menit kita sebut sebagai ejakulasi dini yang ringan. Tapi kalau yang berat, kalau di bawah 5 menit kita sebut ejakulasi dini yang ringan. Las ya. Kita harus tentukan dulu, nggak bisa. Udahlah hubungan seks aja nggak apa-apa kok. Lagi hamil kita harus lihat dulu. Ini anak keberapa? Anak pertama, kalau anak pertama kita belum tahu kekuatan daripada kandungannya si wanita tersebut. Jadi kita bilang, Bu, tunggu dulu ya, sampai ini kan anak pertama. Saya belum tahu. Kalau anak kedua gimana riwayat anak pertamanya, kita bisa tanya dulu. Ada keguguran enggak, ada keputihan enggak, kalau dia hubungan seks pada waktu hamil pertama ini kontraksinya lama enggak, kita bisa tanya. Tapi kalau ini anak pertama kita tunggu sampai biasanya 16 minggu. 16 minggu dia sudah terbentuk yang namanya ari-ari atau plasenta. Kalau sudah terbentuk ari-ari, nempelnya si bayi itu udah kuat karena ada ari-arinya udah menempel. Ya, sehingga bisa kita anjur ya udah boleh orang kamu anak pertama aja nggak apa-apa kok hubungan seks, jadi silakan kalau kamu melakukan hubungan seks pada hamil berapa minggu pun. Tapi kalau anak pertama bisa dokter tunggu sampai 16 minggu. Kalau lagi kepengen gimana ya udah blow job aja atau pakai cara-cara yang lain supaya istrinya pengen terus kita bantu pakai tangan. Boleh aja, nggak apa-apa pakai ini. Yang penting adalah dia kontraksinya seperti apa gitu loh. Karena kalau sampai 16 minggu itu kita pengen cari amannya dulu. Ketika dia pun kontraksi itu nggak membuat apa-apa pada bayinya gitu loh, pada janin di dalam kandungan.
Kalau ini ya, kedua kita juga mesti lihat USG dulu sama saya biasanya di bawah ini. Ini hari-harinya di bawah loh. Kalau di bawah jangan deh untuk hubungan seks, karena kalau nanti kamu hubungan seks kesundul aja kan, serviknya berdarah dia. Oke. Jadi pada bayi pastikan dulu normal, pada ibu pastikan dulu sehat. Bayi dan ibu sehat silahkan melakukan hubungan. Udah, Nggak apa-apa. oh apa, boncel. PCOS itu singkatan dari polycystic ovarium, ya, sindrom. Sindrom itu sekumpulan, S-nya itu sindrom, sekumpulan gejala. Nah, PCOS itu gejalanya biasanya wanitanya agak gemuk. Gemuk tadi, kalau gemuk dia menghasilkan hormon lawannya, hormon laki-laki. Artinya testosteronnya lebih tinggi. Apa? Wanita itu agak berkumis, sering timbul jerawat-jerawat nih. Mensnya menjadi tidak teratur. Kadang mens, kadang enggak. Kemudian yang juga sering itu warna bulunya lebih banyak. Nah, akibatnya apa? Kalau dia testosteronnya tinggi, maka produksi hormon perempuannya kan tertahan kan. Akibatnya apa? Telurnya nggak matang-matang, telurnya kecil-kecil. Ditandai dengan mens yang tidak teratur. PCOS ke satu, obesitas paling sering. Kalau kurus bisa PCOS, tapi hormon dari awalnya sudah jelek, bawaan gitu loh. Bukannya PCOS-nya diobati, yaitu hormonnya dimatangkan. Telurnya dimatangkan dengan memberikan yang namanya pemicu ovulasi, obat-obat pemicu ovulasi. Obat-obat pemicu ovulasi itu adalah obat-obat yang bisa membuat telur yang tadinya kecil menjadi besar dan kemudian lepas sehingga bisa dibuahi oleh sperma. Nah, dokter bisa udah menemukan ya beberapa PCOS ini, akhirnya dokter bikin namanya Femita. Femita itu semacam obat-obatan dari tradisional yang dulu dalam bentuk jamu, dokter bikin dalam bentuk kapsul. Itu bisa membantu untuk orang-orang yang PCOS. Apa namanya dok? Femita. Kalau untuk laki-laki untuk sperm, dokter punya yang namanya Pronimil. Itu buat yang mereka yang merokok, buat mereka yang begadang. Ini kalau kaitan dengan kesuburan ya. Kalau kaitan dengan ereksi, dokter punya yang namanya Pro-Elki. Pro-Elki itu untuk isinya ginseng untuk membuat laki-laki ereksinya keras dan bisa mengobati ejakulasi dini. Itu contoh-contoh aja. Kenapa sih dokter berkonsentrasi situ? Karena pasien-pasien dokter mengalami itu semua dan kita pengen memberikan pengobatan yang herbal. Karena obat-obat chemical itu kan orang takut. Betul. Gitu loh. Tapi kalau misalnya aku Pakai yang namanya Femilove. Femilove itu bisa mengurangi keputihan dan mengurangi rasa sakit saat menstruasi. Itu isinya adalah majakani, itu dapat dari Iran ya, itunya. Kemudian dicampur dengan tumbuh-tumbuhan dari Indonesia. Karena Indonesia itu adalah dengan tumbuh-tumbuhan nomor 2 terbanyak di dunia. Nomor 1 adalah Brasilia. Nah, tumbuh-tumbuhan itu semua Tuhan ciptakan untuk pengobatan. Nah, itu diteliti dan formulanya, karena dokter kan sebagai dokter kandungan juga sebagai dokter seks, itu formulanya juga dokter yang buat. Dokter pelajari itu apa isinya, seperti misalnya untuk membantu penyuburan bisa dipakai D5, untuk naikin hormon testosteron, untuk membantu seorang wanita itu mempunyai kulit yang bagus, kemudian anaknya juga bagus, makan banyak alpukat. PCOS itu bisa hamil asal diobati. Udah sin. Kan nanti kamu pakai Femita aja. Beberapa pasien-pasien PCOS boleh bisa. Femilove ya. Femita, kalau Femilove buat nyeri haid, kemudian buat keputihan. Saya aku pakai obat-obat yang ada di drugstore, berarti Mendingan yang non chemical deh. Mendingan kita penggunaan herbal yang sudah terverifikasi, yang sudah ada penelitiannya, ya. Dan obat-obat dokter itu biasanya satu, udah ada BPOM-nya, jadi sudah terjamin, sudah ada penelitiannya, sudah ada halalnya, tidak mengandung yang itu ya, B ya. Kemudian yang ketiga, biasanya ada foto dokternya di situ. Kalau mau beli di mana dok?
bisa di online, ya, Ada di kayak di mana aja, Shopee, Tokopedia, atau bisa di ini online di klinik Pak Sutri Dokter. Bisa ditanyakan di situ. Nanti kan saya kan punya IG ya yang bisa di follow @drboykedianugraha. Nah di situ tuh ada yang namanya bio linknya. Nah di situ bisa dicari ya, atau juga bisa juga karena dokter sering juga ngejawab di YouTube Kacamata DR Boyke. Kacamata lo. Oke, sekali itu Silakan ya yang mau tanya. Belanja. Tadi apa dok yang buat perokok? Buat perokok Pro Elki coba deh. Kalau Pro Elki itu dia bisa membantu. Dua ya. Kalau kamu mau keras dan tahan lama Pro Elki. Oke. Tapi kalau kamu mau spermanya banyak ya dan cepat bisa menghamili pasanganmu, kamu pakai namanya Pronimel. Pronimel. Oke. Pro Elki, Pronimel guys. W Pro Elki and Pronimel in the chat. Itu dokter yang bikin kok. Pro Elki itu sudah sejak tahun 2004 sampai sekarang sudah 21 tahun. Pengen langsung punya anak dia. Pronimel ya. Jut, merek Pronimel ya. punya anak. Pengen buru-buru misalnya itu. Kalau Pronimel by Boyke. kesuburan prianya tadi yang namanya Femita, wanita yang iya. Femita. Kalau yang kesuburan laki-lakinya Pronimel. Kalau untuk perempuan yang nyeri, keputihan, kemudian juga rada susah untuk dapat, itu juga bisa dengan Femila. Kalau diminum dua-duanya gimana, Dok? Boleh aja. Blanwir udah keras, keluarnya banyak kok Blanwir. Udah aman karena Aman. dokter mengatakan bahwa yang namanya obat-obat herbal itu dokter tidak sebut sebagai obat, makanan sehat. Karena itu seperti misalnya sayur kangkung apa tapi lebih dipadatkan gitu loh. Kayak purwocek itu kan tumbuh-tumbuhan, daun-daunan. Itu dibikin jadi teh, tapi dibikin juga jadi kapsul bisa. Jadi itu kan sebenarnya makanan aja. Jadi dia tidak akan mengganggu ginjal, dia tidak mengakibatkan ketergantungan dan jauh lebih aman. Iya. Hari ini Oke. Iya. Tentang seks apa kayak gitu, Dok? Closingnya. Iya. Nah, buat sahabat-sahabat yang nonton di sini ya, ini kan acaranya streaming terus. Pertama, untuk kita supaya kita mendapatkan keturunan yang baik, kemudian juga kita bisa menghasilkan generasi yang berkualitas. Say no to free sex, say no to drugs. Ya, karena dua hal itulah yang menghancurkan generasi-generasi muda kita. Yang terpenting juga adalah jangan takut untuk mendapatkan edukasi seks. Ya. Dan jangan malu. Karena dengan kamu teredukasi, kamu tercerahkan, maka kamu akan selamat menjalani kehidupan di dunia ini. Artinya apa? Artinya kamu bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih sehat. Pola hidup sehat, pola makan, pola olahraga, pola tidur, dan manajemen stres. Hindarkan kebiasaan buruk, merokok, minuman keras, begadang. Itu hal-hal yang bisa membuat kualitas organ reproduksimu tetap sehat. Ya, dan bisa menghasilkan juga nanti generasi atau janin yang sehat juga. Dan kalau kamu sudah ada gangguan-gangguan, kalau kamu malu ke dokter ya silahkan coba untuk tadi ya. Produk-produk dokter juga memang diciptakan buat mereka-mereka yang malu datang ke dokter. Tapi kalau kamu dengan produk-produk tersebut juga belum tertolong karena berat kan biasanya penyakitnya, maka konsultasilah ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang benar. Terima kasih dokter, udah waktunya. Oke. Yuk sama-sama silahkan. Terima kasih, Dok. Oh foto yuk. Foto-foto. Iya. Kita foto dong di sini. Sini dari sini mana? Kamu fotoin dari situ mana? Salahnya lihat fotonya. Ini nih. Kita. Oh ya. 1, 2. Oke. Dokter, terima kasih. Sama-sama. Oke lagi boleh. Oh, dari dokter. Oke. Nanti dokter masukin juga di IG live streaming dengan apa namanya? Yuk sama-sama sukses selalu ya Reza ya. Sukses juga nih, hebat juga nih udah bikin kayak gini. Ini kan acara yang jarang-jarang. Iya. Iya boleh. Double Dr. Boyke on the chat, guys. Double Dr. Boyke on the chat. Let's go. Live streaming mana? Ngundang Dr. Boyke. Live streaming siapa? Ngundang Dr. Boyke.
Tes mana? Streaming mana? Streaming mana? Ngundang dokter Boyke, kasih tau gua. Siapa? Kasih tahu. Makasih. Baru live streaming 98. Pola hidup nggak sehat, nggak baik. Gak punya John. Katanya nggak boleh rokok. Gak boleh rokok. Kurangin rokok, kurangin alkohol. Tidur, Manajemen stres. kita banget ngentot. Itu kita semua hancur ini di sini. Itu kalau dia tahu kita begini, ya Allah. Mana mau datang? Tadi ada 3, alkohol, merokok, Begadang. Iya, itu kita semua. Itu gue pas denger, gue kayak wah anjing. fakta nih. Fakta. Rasanya kayak di absen gitu. Alam, Yuka, Jot gitu. Tiga-tiganya Ceming nonton. Cece. Media share nyalain dong sama alert. Gimana guys? Biarin deh ya 5 detik kan. Happy banget loh gua. So one more time W Dr. Boyke on the chat guys. Yeay. Gila ini jadi bintang tamu pertama loh. Ya, Dr. Boyke loh. Timernya. Lu kalau refresh itu timer hilang semua. Capek. Nah lo tambah berapa itu? Lu hitung dah tuh. Hitung deh. Iya, yang merokok, yang minum minuman alkohol, sering, Kurang tidur, manajemen stresnya jelek. Mau bilang apa? Itu kami. mau berhenti 10 tahun rokok. Mau gimana lagi? Tapi tadi nggak di-mention narkoba. Apakah ini? Amit-amit anjing. Amit-amit. Oh my god, holy shit. Yo. Kameranya dari situ dong. Ini kameranya dong, weh. Di sini aja dulu sementara. Bosen gue ngeliat gede-gede lebar-lebar gitu. Naikkan dong. Nah, ini. Tilt naik. Agak naikin lagi. Iya, mantep. Mantap. Gorengan nggak sehat. Gorengan, sorry kita abis ini udah gak makan gorengan lagi. Sorry banget. Gorengan lagi. Iya. Terus W buat kalian semua juga udah nonton dengan tenang dan nggak kayak tai. Thank you banget loh. Gua kaget, nggak expect gua. Iya. Caranya Tananya gimana? juga loh mereka. Caranya alertnya dimatiin. Caranya gimana? Alertnya dimatiin, bener. Ya karena udah dokter Boyke ya, abis kita dokter Tirta ya. Tapi sumpah loh, dokter Boyke terima kasih banyak bener-bener dan nggak bohong aku nggak bohong kalau misalnya yang banyak juga yang diundang ke sini tuh nolak atau nggak mau karena takut gitu. Iya, karena kan nggak pernah di live streaming. Karena beberapa live gini kan, yang biasa kan kalau live kayak gini kan biasanya live di TV gitu kan. Iya. Dan ini kan siapa gua gitu. Dokter Boyke mau datang ke sini tuh bener-bener apa? Miracle for me and for us di sini. So W Dr. Boyke one more time on the chat 37.000 orang. Let's go. Dan tadi gue nggak AFK guys, gue lagi menempatkan posisi sebagai kalian. Tapi susah lo jadi gua. Mendengarkan. Susah lo jadi gua. Soal free sex ya. Bukan, maksudnya gua kan gua sebagian kecil dan banyak mengerti dia dalam beberapa sisi. Tapi kan kalau keluar dari mulut gua kan bukan orang akademis. Ya, nggak boleh. Yang tadi bisa gue lakukan kelepasan aja, udah cuma bisa kelepasan doang. Karena sebagian kecil dan besar gue tahu sebenarnya. Janji gitu. ya, kata ke no drugs, no free sex. Enggak, gue nggak free sex. Bayar. Nggak free. Enggak. Goblok mulut lu anjing. Gitu guys. Jadi I'm happy today. Ini dopamin gue naik gila-gila nih. Bukan karena angkanya, mungkin kalau misalnya ya nonton 8.000 tapi Dokter Boyke datang gue seneng banget, gila. Iya, betul. Gila men. Gila banget, Cok. Bisa ngobrol sama Dokter Boyke sih. Aneh banget. Nggak pernah di kepala gue. Sawernya udah dinyalain guys. Sore udah nyala. Nyala belum tuh? Ya abis ini Coba di replay Saweria. Ipul yang nyawer. Oh ada Ipul. Ipul.
Skip dong. Sorry Pul. Sorry Jack. Sorry, Jack. Dimatiin karena kan bintang tamu Jack. Sawernya down ya? Ya gimana nih? Sawernya down bro. Ya gimana? Yaudah. Infoin aja, jadi alert lagi nggak bisa guys ya. Kalian donate. Nanti sebisa mungkin kita replay satu-satu. Ya. Cuma sekarang lagi down, jadi notifikasi nggak bakal ada. Tapi ide bagus loh. Iya. Ya nanti gue telepon. Ide bagus tuh. Emang itu gua buat Dokter Boyke lu yang ngabisin nih memang. Hari ini yang paling banyak nanya ternyata bukan kita guys, bukan kita berempat. Cynthia. Karena aku baca komen. Membantu penonton